Pertama, kita siapkan satu buah kaleng untuk silinder displacer. Untuk ukuran mah bebas Kang. Misalnya yang rada kecil juga bisa. Ini saya gunakan kaleng bekas sarden. Mengapa saya gunakan kaleng-kaleng seperti ini? Kenapa tidak menggunakan kaleng seperti bekas cap kaki 3? Alasannya saya lebih memilih kualitas. Sebab kaleng bekas sarden semacam ini tidak terlalu lembek Kang. Karena bagian atasnya menonjol bekas tutup, jadi kita harus ratakan. Sebab ini akan menghalangi pengukuran displacer nantinya. Kemudian kita siapkan satu kaleng lagi, yang kita perlukan hanya bagian bawahnya saja. Sebab ini untuk menutupi bagian atas silinder displacernya. Lalu kita siapkan dua buah kaleng yang lebih besar dari kaleng silinder displacer. Ini kaleng bekas lem PVC untuk tabung dan ini kaleng bekas cat untuk penutupnya. Lalu lubangi bagian bawah kaleng lem beserta penutupnya seukuran bulatan silinder displacer. Untuk kedua lubangnya di posisi samping. Jadi proses ini adalah membuat ruang atau tabung air pendingin. Kemudian kita lubangi di bagian sisi atas silinder displacer. Tujuannya adalah untuk memasang pipa atau selang. Juga kita lubangi di sisi atas penutup tabung pendingin. Jadi nantinya dari lubang ini ke lubang penutup pendingin akan dipasangi selang penghubung. Tujuannya adalah agar selang ini terendam air. Karena Stirling ini tipe balon, maka untuk memperpanjang umur balon dan pipa plastik dibutuhkan pendinginan ekstra. Maka dari itu kita buat pipa selangnya terendam air. Ini berbeda dengan Stirling tipe piston. Selanjutnya kita akan membuat displacer. Kita buat dari kaleng saja. Usahakan semua komponen displacer harus tahan terhadap suhu panas. Jangan buat displacer dari bahan plastik. Usahakan bobot displacer harus seringan mungkin. Caranya, siapkan satu kaleng sarden lagi. Kita ambil bagian tengah kaleng. Untuk panjang pemotongannya kita potong sepanjang 3/4 dari panjang silinder displacer, atau maksimalnya setengah dari panjang silinder. Dan itu adalah aturan displacer yang harus lebih kalian perhatikan. Kemudian kita belah. Setelah itu dari dua ujung yang dibelah ini kita buat semacam dua pengait. Dua pengait ini nantinya akan saling dikaitkan dan dipres agar saling mengunci. Jadinya seperti ini. Agar sambungan ini lebih kuat, kita tambahkan lem epoksi.
Usahakan bulatan displacernya harus longgar dari silindernya. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu rapat. Kita bisa buat di kisaran 0,2 hingga 0,5 mm. Sebab ukuran ini adalah jarak yang ditentukan untuk efisiensi mesin. Jika terlalu rapat, resiko gesekan macet juga menghambat perpindahan suhu. Jika terlalu longgar, resiko perpindahan suhu menjadi lambat dan berakibat mesin sulit berputar. Kemudian kita tutup kedua ujung kaleng displacer ini dan biarkan bagian dalamnya memiliki ruang kosong. Dibutuhkan kawat untuk membuat batang displacer. Untuk kawat ini usahakan selurus mungkin dan tidak ada benjolan. Kemudian kita tancapkan kawat ini di tengah bulatan displacer. Buatkan dua lubang di bagian atas dan bawah, tepatnya di tengah kaleng displacer. Agar kuat dan tidak bergeser saat terkena suhu panas, salah satu ujung kawatnya harus dibuat lekukan kecil. Juga pada ujung batang permukaan displacer bagian atas kita ikat dengan kawat, kemudian kita lem. Sebab jika hanya menggunakan lem saja, takutnya lem melepuh dan displacer copot dari batangnya. Kemudian untuk penutup silinder displacernya harus dibuatkan lubang juga, tepatnya di tengah bulatan kaleng. Karena di bagian lubang ini tidak boleh bocor sebab gesekan batang displacer, maka untuk mengantisipasi hal ini dibutuhkan pipa kaleng kecil yang ukurannya pas dengan batang displacer. Sederhananya kita buat secara manual saja. Kemudian kita masukkan displacer pada silindernya. Usahakan bulatannya harus longgar seperti ini. Lalu untuk pipa kaleng kecil tadi kita pasangkan pada lubang penutup silindernya. Usahakan harus lurus. Setelah itu berikan lem. Kemudian kita pasangkan penutup ini pada silindernya. Usahakan gerakan naik turunnya displacer harus mulus, dalam arti tidak seret. Setelah sekiranya sudah pas, lalu kita lem semua bagian-bagian pada sambungan, termasuk tabung air. Selanjutnya kita buat wadah atau cup semacam mangkuk untuk power balon. Di sini saya menemukan wadah bekas obat. Kita potong wadah ini, kemudian kita lubangi bagian bawahnya. Lubang tersebut nantinya akan disambungkan pada pipa ini. Kemudian kita buat crosshead atau kepala penghubung pada bagian ujung kawat ini. Karena kawatnya terlalu panjang, maka kita akan potong.
Untuk pemotongannya, ketika displacer di bagian bawah silinder, maka sisakan tonjolan kawat untuk memasang kepala penghubung. Lalu kita buat dua dudukan untuk poros engkol. Kemudian kita buat dua poros engkol, satu untuk engkol displacer, satu lagi untuk engkol power balon. Kemudian dua batang engkol. Siapkan balon, kita potong sesuai cupnya. Pemasangannya jangan terlalu kencang, sebab agar tidak menghambat pemuaian dan penyusutan balonnya. Untuk tabung airnya, karena masih tertutup, maka kita buatkan lubang untuk pengisian air pendingin. Lihat deh.